Kalau kita istiqomah, sakratul maut kita begitu nanti. Kalau kita istiqomah, walaupun kita terbaring, terbujur sendirian di ruang ICU, anak menantu, kawan, sahabat, handai tolan, jiran, tetangga tak ada, security pun berada di luar pagar, kita sendiri di dalam ruang yang sepi sunyi itu, sepi di tengah keramaian, kota metropolitan hiruk pikuk, tapi kita dalam keadaan sepi, sunyi, sendirian. Insya Allah terngiang suara salawat yang kita lantunkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Pahamlah kita mengapa salawat itu dilantunkan, supaya dia terngiang di telinga. Mengapa istighfar tadi dilantunkan, supaya terngiang dia di telinga. Kalau yang kita lantunkan itu lagu, itu juga nanti yang akan datang waktu mau sakratul maut. Mau datang lantunan lagu atau salawat? Salawat. Yang mau datang tuh nanti lantunan lagu atau zikir? Zikir. Itu yang selalu kau pikirkan, itu yang selalu kau katakan, itu yang selalu kau lantunkan, itu yang akan datang di saat-saat genting mau sakratul maut. Saat itu otak tak lagi berfungsi, tapi telinga tetap mendengar. Maka di saat itulah datang bisikan malaikat, dan akhir kalam kita insyaallah la ilaha illallah, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya istiqamah. Saya selalu menganggap malam tadi adalah malam terakhir saya. Kalau aku hidup besok pagi, aku masih bisa beramal. Alhamdulillah, bangun pagi ini saya buka mata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Saya selalu menganggap ini hari terakhir saya. Ini hari Ahad, hari terakhir saya. Kalau saya masih hidup hari ini, saya beramal soleh. Kalau hari ini saya mesti mati, mudah-mudahan mati husnul khatimah. Tapi jangan gara-gara ini, gara-gara zikir, gara-gara subuh ini cerita mati, pulang dari sini semua bawaannya mau mati. Pas ditanya anak-anak muda ini, apa planning kalian untuk 2023? Mati aja. Bukan begitu. Kalau dia pegawai PNS, ingat mati, dia tidak akan korupsi, dia tak akan makan haram. Kalau dia orang kepala rumah tangga, ibu-ibu, ingat mati, dia tak akan bicara aib orang lain. Dia makin semangat kerja supaya dia bisa bangun masjid, bangun sekolah tahfiz Quran, yatim fakir miskin du'afa terjaga, terpelihara. Itu maksudnya ingat mati ini. Ingat mati bukan berarti membuat kita melupakan dunia. Ingat mati makin semangat cari duit, tapi tidak mabuk oleh dunia. Dunia ini seperti air garam, makin diminum makin haus. Laukana libni Adam wadiyan min zahab, seandainya kita ini punya satu lembah isinya emas semua, tak pernah cukup. Latamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar, dia akan minta emas satu lembah lagi. Walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Ketika mulut sudah disumbat tanah, barulah kata dia cukup. Memang cukup lah, udah malaikat maut sudah menyumbat, mungkar nakir datang bertanya. Tapi insya Allah kematian yang seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah, seperti kambing dikuliti hidup-hidup, insya Allah ringan, karena doa kita selalu Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Apakah masih yakin 2052 masih ada orang sholat subuh di masjid ini? Yakin.
Saya yakin 2052 masjid ini masih ada orang berzikir di sini. Dari mana Ustaz yakin? Itu saya lihat wajah anak-anak muda yang ada di belakang. Mereka itu yang akan jadi imam. Mereka yang akan memimpin zikir. Mereka akan menyampaikan tausiah. Mereka akan menegakkan agama Allah di bumi Nangro, Aceh, Darussalam. Itu masih ada anak-anak muda, Yang tua Pak Ustaz? Tua memang ke masjid. Apalagi kita ke masjid. Kunci mendengar ceramah Abdul Somad, baik tua maupun muda, laki-laki, perempuan, yang penguasa, rakyat jelata, yang orang kaya, yang miskin papa, semuanya sama bahwa kita di hadapan Allah. Siapa yang paling mulia? Inna akramakum indallah atqakum. Itu yang tertulis di dinding masjid. Inna akramakum, yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang takut. Takut buat dosa, takut maksiat, takut menyinggung perasaan orang, takut menyakiti orang, takut menzolimi orang. Ittaquz zulma, jangan zolimi orang. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezoliman itu hanya akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Insya Allah keluar dari majelis ini dosa kita bersih. Hadisnya adalah kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Qumu maghfuran lakum. Berdiri kamu dari majelis zikir, dosamu sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa kepada kawan, kepada tetangga, kepada jamaah, kepada pengurus masjid tak bisa dihapuskan dengan zikir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tak bisa menghapuskan dosa kepada tetangga, sahabat, kawan, mesti minta maaf. Nanti saya minta maaf Pak Ustaz, nunggu Idul Fitri, baru Rajab malaikat maut udah datang. Saya mulai tadi jam setengah apa tadi? Setengah 7 saya mulai, rupanya udah jam setengah 8. Masya Allah, ternyata duduk bersama orang yang hatinya khusyuk itu tak terasa waktu berlalu. Waktu tak terasa berlalu, tapi usus terasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa dalam ridha Allah, senantiasa istiqomah iman dan Islam. Saudara-saudara kita yang belum tersentuh dakwah, sampaikan dakwah ini. Kalau berani sampaikan langsung, kalau tak berani kirimkan aja video-video pendek. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Kirimkan ke dia. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karenamu, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada seekor unta yang merah, kendaraan termahal zaman Nabi. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itulah yang dapat disampaikan.